Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat di sana. Oke, ini kita malam ada garapan Vario 125 Fi yang masih generasi all ya, dengan seri mesin KZL. Ini yang dipermasalahkan starter. Jadi starternya itu kadang bisa kadang enggak, tapi banyak sekali tidaknya. Itu kalau di starter cuma serak gitu loh. Habis itu nggak bisa. Seminggu paling dipakai bisanya 2 kali, sisanya nggak bisa. Padahal kondisi aki baru, gitu kan. Kondisi ECM-nya aman, CKP-nya aman, spoolnya aman. Karena untuk motor starter halus itu faktor starternya banyak ya. Motornya tidak menggunakan asumsi dinamo, dia menggunakan sistem daripada kontrol sistem ECU. Jadi programnya banyak banget, dari bagaimanakah akinya, pengisian spoolnya, CKP-nya, kompresi. Motor ini kalau kegedean kompresi pun starter nggak bisa ya. Kemudian bagaimanakah noken asnya dan bagaimanakah pianonya. Nah, yang akan kita bahas di sini ya, ini di bagian piano dan noken as. Kenapa? Apa hubungannya starter dengan benda ini? Jadi kalau di bagian piano dan noken asnya bermasalah, maka tidak ada pembocornya. Alhasil motor ini berat banget, starternya masih sersep gitu ya. Di sini tidak kita berikan informasi tentang bagaimana starternya, tapi kalau Anda lihat dari kondisi noken asnya dan pianonya, Anda bisa menyimpulkan sendiri bagaimanalah keadaan situasinya. Intinya kalau motor starter halus, motor starter halus itu faktornya banyak banget yang akan kita bahas di sini ya. Ini review daripada noken as dan daripada pianonya. Oke, di sini barangnya. Ini barangnya, ini noken asnya berseri KZR ya, KZR Vario 125 LED yang masih all ya, yang lampu kuning, aki di depan, dengan seri noken as KZR ya, poros penggerak klep noken as. Kemudian di sini kita menggunakan rocker arm atau piano, orang menyebutkan. Kita pakai yang ori juga, ini pakai yang ori karena gini, kalau kita main noken as yang KW, piano yang KW biasanya tidak tahan lama, bahkan begitu buka kotak kejadian masalah banyak ya. Jadi kita rekomendasikan ori khusus di benda 2 ini. Oke, kenapa ini harus diganti dan mana contohnya? Oke, ini kita ambilkan sampel barangnya dia. Oke, di flash informasi ya. Nah, ini barangnya dia. Ini sepertinya barang baru banget ini, baru tapi bukan yang bermerek ya. Nah, ini barang mereknya di sini tapi kita tutup. Ini masih baru, merek kita tutup, kita tidak berikan infonya ya. Seperti ini baru. Kalau di bagian bearingnya aman, kemudian di bagian sudut-sudutnya aman di sini ya. Nah, masalahnya di mana? Nah, masalahnya di sini, di ADS-nya. ADS ini kan artinya automatic decompression system. Fungsinya membocorkan kompresi. Fungsinya 2. Membocorkan kompresi berarti fungsinya 2. 1, membocorkan kompresi saat Anda engkol, jadi engkolnya serasa enak, serasa enteng walaupun kompresi dalam sehernya padat. Yang kedua, untuk membocorkan kompresi ketika elektrik starter, jadi lebih ringan dia tuh. Tapi kalau di sini kita lihat keadaan daripada ADS knocknya di sini sudah aus, mas dilas saja. Kalau dilas dia nggak tahan lama ya biasanya ya. Kemudian ketinggian pun jadi masalah. Nah, ini kalau posisi baliknya aman ya, tapi di sini kemakan bro. Jadi cenilan ini dia tidak bisa ngegesek di bagian piano, alhasil kompresinya berat. Ketika kompresi berat akan mengurangi titik starter lancar. Oke, nih penyakitnya ada di sini. Kemudian di sini untuk pemasangannya, dari semua tipe motor yang starter halus jangan kebalik. Di sini ada in dan ada X, intake dan exhaust. Jadi yang ini in itu di klep bagian atas atau klep minyak, kemudian yang ini X itu klep exhaust atau klep buang atau di bagian klep api. Nah, untuk yang bertugas nempelkan di ADS ini ya, ini di bagian klep api, pembocornya di sini guys. Jadi nanti dia bocornya hanya sebentar saja ketika untuk awal engkol atau starter, cuman bocor kompresi aja, ces gitu. Kayak mobil Puso itu remnya ces itu loh, bocor dulu, dia nggak langsung ngerem dia. Nah, rem angin itu, jadi dibocorin dulu, ces gitu, buang anginnya, buang kentutnya dulu ya di bahasanya. Nah gitu. Jadi ketika tidak ada pembocor rasanya berat banget ya. Di sini untuk posisinya di sini pun sudah tambahan daging, sudah dilas. Cuman untuk pengelasan gapnya ini tinggi banget ya. Sedangkan harusnya panjang cenilan ini harus sejajar dengan bearing yang ada di sini.
Nah, kalau ngelas itu ketinggian pun jadi masalah, kurang tinggi pun jadi masalah, kebalik pun sumber masalah. Oke, yang kita bahas di sini yakni di bagian noken as dan bagian pianonya dengan seri KZR Vario 125 yang versi all. Oke kawan, kalau pas bongkar seperti ini, radiator dibuka, kemudian dibuka ya, karena kita mengambil ini, tapi nggak usah diturunkan, nggak apa-apa, bisa ditolong. Oke, ini langsung saja kita buka di bagian pianonya. Nah ini pianonya atau arm SC di bagian X-nya atau exhaust-nya. Kita buka berikutnya. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. KZR bro. Nah ini yang X-nya. Anda perhatikan. Set di sini. X berarti di bawah. Di bawah sini ya. Sini loh. Yang bawah. Ini yang bertugas membocorkan kompresi buang. Sini. Nah ini loh. Nah ini cenilan ini tuh ada maksud dan niatnya, nggak cuman untuk variasi guys. Nah ini gap cenilan ini sejajar dengan bearingnya ini tuh, tak gitu ya, sejajar ya, jangan ketinggian banget, karena ada ketinggian banget. Nah kalau ini terlalu rendah dia akan mengurangi titik ADS bekerja, ketinggian pun akan ngekek gini loh di starter, cetek koyok gini starter mesin udah itu tapi dia masih nyantol nah ini nyantol terus, ADS nya gerak terus, padahal ini kan ADS ini fungsinya hanya sekali untuk awalan saja, kalau mesinnya udah hidup ya sudah gitu loh. Tapi karena kalau ini faktornya ketinggian, mesin hidup dia gitu, gerak terus dia. Nah terlalu pendek pun jadi masalah. Nah ini sejajar dengan ini, kalau ini kita tumburkan gini, dasarnya dengan bearing ini numbur masih natap. Nah kalau ini, nah dia press, gitu ya cenilan ini. Kalau Anda las, ini kasih las kuningan kalau bisa. Las kuningan itu jos atau ring piston mobil itu, terus kasih timpah kuningan, tapi jangan tinggi-tinggi ininya ya, harus rata dengan bearingnya ini. Oke, sini posisinya, nanti dia nyantolnya di sini bro. Nah dibocorin ces gitu. Nah ini yang baru, yang X kita ambil, yang lama yang X. Nah ini Anda lihat, nah ini kan tambah daging, maka kita sekalian beri yang baru. Nah ini kalau kuningan jos banget ini, tapi jangan tinggi-tinggi ya kalau nambah. Oke ini kita ganti yang baru, kita amankan untuk XPP. Ini yang baru, kemudian yang in. Nah kalau yang in mah gak ada masalah ya, yang penting jangan kebalik untuk masangnya bro. Oke in. Nah ini in ya, ini tuh ya di sini, di minyak sini loh, dari injektor turun kabut cegrek, minyak dorong gitu, kompresi dibocorkan dulu, ces, entengin ces, baru starter gerak, karena sistem manet bandilan ACG ya kan, dikontrol oleh CKP, diproses oleh ECU, dikembalikan lagi ke engine, dibocorkan kompresi, jadi kaitan banyak. Oke gitu kawan. Nah ini untuk noken asnya yang baru. Nah ini kita ambilkan, ini piano sorry, ini noken asnya yang baru, kita unboxing ya dari KZR. Bismillahirrahmanirrahim. Tombol teko loro lunga. Nah asli guys, bungkusnya tok larang ini. Nah duh, kalau asli ada kasurnya atos. Bismillahirrahmanirrahim. Nah oke, untuk bentuknya seperti ini yang baru. Ini yang baru, lihat dari sini ya, dari jenis pernya. Per ini ngait ke bolongan sini, paham? Kemudian per ini ditahan, digantungkan di leheran batang sini. Jadi kalau ibaratnya Anda, aduh pernya lepas, gimana masangnya? Gini, per ini satunya dikaitkan di batang sini, ini. Nah, satunya dilebok di sini. Nah, untuk gandel. Nah, ketemunya nanti ADS-nya gini. Nah, per ini nggak boleh kekakon. Kalau kekakon ya sama aja, starter tek gitu. Jadi agak mana, lentur tapi balik. Lentur balik. Lentur kenyal bro, kenyal. Nah, kemudian posisi daripada panjang cenilan daripada ini ADS ini lebih tinggi daripada gap sudut noken bukaan sini. Nah ini
Nah, lebih tinggi, tak, nah, lebih tinggi di sini. Tapi jangan tinggi-tinggi ya, mungkin sekitar 0,15 mili ya kurang lebihnya ini tingginya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang sudah bermasalah, bisa dilihat sendiri. Kalau ori kualitasnya besinya ampuh ya. Nah, ini yang bermasalah, gapnya segini. Ini mengurangi titik starter 90%. Walaupun aki Anda aman, ecu baru, kemudian kompresi sudah dientengin, di bagian bloknya udah dientengin, mau enteng kalau ADS nya nggak kerja sama aja lah. Oke, gitu kawan. Oke, gitu saja informasinya bisa kami berikan untuk bentuk dan kerusakan serta ciri noken as dan piano kelas generasi Vario 125 yang tipe lampunya masih standar, artinya belum LED, yang versi all, ataupun sama dengan cara kerja bit ataupun vario lain yang sistemnya sudah ACG atau starternya halus, tidak menggunakan dinamo. Fungsi daripada ADS ini sangat besar. Kalau ibaratnya Anda gak percaya nih, motor Supra seri Supra lama, ADS nya dibuang, engkolannya keras, starternya pun berat. Nah, itu banyak sekali dampak yang dirasakan ketika ADS ini bermasalah, apalagi terutama untuk starter halus. Oke kawan, terima kasih untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada atas support dan partisipasinya. Dan untuk kawan-kawan yang baru mampir nih, mohon dukungannya dengan tombol subscribe di bawah ini, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate selanjutnya. Terima kasih, saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu di video selanjutnya.